banget hari ini kita bisa ibadah KRD Kids lagi. Kalian udah siap ibadah belum hari ini? Kakak udah siap banget nih, kakak udah pakai baju yang bagus nih. Kalian udah pakai baju yang sopan belum? Hari ini Kak Melani pakai baju warna yang sama kayak girl band Korea nih. Coba kalian tebak, ada yang tahu nggak? Coba kalian tebak di live chat, Coba kalian tebak. Yuk, coba tebak. Kak Melani mau lihat nih. Cherry Bell, ada yang bilang kayak Cherry Bell. Emang Cherry Bell dari Korea ya? Ya, ada yang banyak yang benar nih. Benar-benar hari ini Kak Melani pakai baju warna Blackpink. Ya, cuman bajunya warnanya aja sih ya kan. Kalian pakai baju warna apa nih? Tapi terlepas dari itu semua, terlepas dari kalian mau pakai baju warna apa, yang penting harus sopan ya, terlebih berkenan di hadapan Tuhan. Oke deh, sebelum kita mulai ibadah hari ini, Kak Melani mau ajak kita semua berdoa dulu nih. Mari kita tutup mata, lipat tangan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh beribadah lagi meskipun masih melalui online Tuhan. Tuhan tuntun kami, tuntun setiap ibadah yang akan kami ikuti Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, selamat beribadah adik-adik. Halo, selamat sore semuanya. Siap memuji Tuhan ya. Ayo kita mau bersorak bagi Tuhan sore hari ini. Kakak minta adik-adik mau bangkit berdiri semua. Kita mau bernyanyi, kita mau bergoyang untuk Tuhan ya. Yuk kita mau nyanyikan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Tangannya di atas yuk. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Yuk kita mau nyanyi sambil tersenyum ya.
Masih semangat toh memuji Tuhan ya. Yuk kita mau bergoyang lagi ya. Kita mau gerakan badan kita. Kita mau memuji Tuhan lagi. Kita mau bergoyang lebih semangat ya. Yuk, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Amin. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku. Ayo goyangnya mana? Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Amin. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku. Dengan gendang, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasih. Sayang disayang. Sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang. Sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasih. Sayang disayang. Ayo. Sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya.
puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Yeay. Oke adik-adik, kita sudah banyak memuji Tuhan, kita sudah bergoyang buat Tuhan, kita sudah bersuka cita ya. Sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan. Yo adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau nyanyikan satu pujian yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, yes. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta
terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar duduk diam, menjadi anak yang manis untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kakak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Halo adik-adik KRD Kids. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik mau dengar firman ya? Oke, nah adik-adik firman hari ini dengan tema apa ya? Pizza kah? Oh ini ya pizza ya. Bukan adik-adik, ini memang benar pizza, tapi firmannya bertema percaya kuasanya adik-adik ya. Nah mari kita baca di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apa itu Kak Endang? Dari perkataan, tetapi bukan dari perkataan, tapi dari kuasa. Nah, adik-adik, contohnya seperti ini ya. Nah, Kak Endang punya pizza ya. Nah, pertanyaan Kak Endang tolong dijawab ya. Nah, Kak Endang punya pizza. Pizza ini mau dibagikan kepada adik-adik atau mau dimakan Kak Endang sendiri? Ayo dijawab. Apa? Oh, dibagikan. Tidak. Mau dimakan Kak Endang sendiri adik-adik. Nanti gendut loh Kak. Iya ya. Nah adik-adik, pizza ini kan milik Kak Endang ya. Jadi Kak Endang berkuasa untuk mengatakan bahwa pizza ini akan dimakan Kak Endang sendiri, bukan dibagi begitu ya. Itu perkataan Kak Endang ya. Nah tetapi adik-adik, kalau kerajaan Allah ya, kuasa dari kerajaan Allah itu bukan dari perkataan adik-adik, tapi dari kuasa. Nah apa buktinya Kak Endang gitu ya. Jadi pasti tanya ya. Nah Kak Endang punya bukti adik-adik. Di dalam Alkitab ada cerita ya. Nah cerita tentang adik-adik masih ingat 3 orang yang dimasukkan ke dapur api. Nah masih ingat ya. Nah adik-adik, pada saat kota Yerusalem dipimpin oleh Raja Nebukadnezar ya, dari bangsa Babel. Nah, Raja Nebukadnezar itu membangun atau membuat patung emas yang tinggi adik-adik. Dan semua bangsa diminta untuk menyembah patung emas tadi. Nah, kira-kira kalau adik-adik disuruh menyembah patung itu mau atau tidak? Ayo. Oh hebat ya. Nah tapi adik-adik, semua bangsa ini takut adik-adik ya. Karena takut, mereka semua menyembah patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar ini adik-adik. Nah mengapa mereka semua mau menyembah adik-adik? Karena takut dihukum begitu ya. Jadi mereka semua menyembah. Nah tetapi adik-adik, ada orang dari Kasdim ya, mencari-cari ya, mencari-cari orang-orang yang tidak mau menyembah patung. Nah adik-adik, ditemukan 3 orang ya yang tidak mau menyembah patung tadi. Siapa itu adik-adik namanya? Tahu adik-adik?
Oh, hebat kalian ya. Namanya adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, pintar sekali. Nah, adik-adik, pada saat mereka tidak mau menyembah patung, mereka mengatakan bahwa yang layak disembah adalah siapa, adik-adik? Hanya Tuhan Yesus ya. Nah, akhirnya 3 orang ini diikat lalu dimasukkan kemana, adik-adik? Ke dapur api. Adik-adik, kira-kira kalau dapur api itu rasanya dingin seperti es gitu atau panas ya? Oh iya, pasti panas. Kalau kita dimasukkan ke dapur api, langsung habis terbakar jadi abu ya kan? Nah, tapi adik-adik, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini pada saat dimasukkan ke dapur api, adik-adik. Nah, mereka ini terus berdoa menyembah siapa? Tuhan, adik-adik. Nah, ternyata api yang panas sekali itu tidak menghanguskan sedikit pun dari baju Sadrak, Mesak, Abednego saja tidak terbakar, adik-adik, apalagi tubuhnya ya. Jadi tidak ada yang terbakar, adik-adik. Nah, mengapa adik-adik bisa tidak terbakar? Karena di dalam doa Sadrak, Mesak, dan Abednego ada kuasa dari kerajaan Allah, ada kuasa dari Tuhan Yesus yang menolong dan menyertai siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego, sehingga selamat dari kobaran api. Nah, itulah adik-adik ya, kalau kita percaya kepada Tuhan ya, jadi tidak akan terbakar sedikit pun ya. Lalu Raja Nebukadnezar memanggil mereka untuk keluar dari dapur api itu, adik-adik ya. Dan kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus itu memiliki kuasa yang luar biasa, adik-adik ya. Nah, bisa memberikan apa saja, adik-adik? Bisa memberikan kuasa kesembuhan. Nah, siapa yang pernah sakit? Oh iya, Kak Endan juga ya. Bisa memberikan kuasa kesembuhan, bisa memberikan kuasa pertolongan, bisa memberikan kuasa penyertaan dan perlindungan, dan bisa juga memberikan kuasa penghiburan ya. Dan kuasa kerajaan Allah itu bisa kita rasakan, adik-adik. Semuanya itu karena kemurahan Allah Bapa kita yang ada di dalam kerajaan surga ya. Nah, kita bisa rasakan, adik-adik. Bisa kita rasakan pada saat apa? Nah, pada saat kita sakit, adik-adik ya. Adik-adik pernah sakit kan? Nah, Kak Endang juga pernah sakit. Nah, pada saat ini adik-adik, kalau kalian mengalami sakit atau keluarga kalian yang sakit, misalnya mama atau papa sakit, oma atau emak atau engkong sakit, kakak atau adik atau siapapun anggota keluarga yang sakit, adik-adik bisa mendoakan mereka ya. Loh Kak, apa bisa Kak saya mendoakan? Bisa, adik-adik ya. Nah, adik-adik bisa juga adik-adik telepon Bapak Gembala untuk minta dibantu doa, adik-adik ya. Kalau adik-adik sakit dan keluarga adik-adik ada yang sakit, tidak perlu malu untuk minta bantu doa, adik-adik ya. Bisa kepada Bapak Gembala, bisa kepada Kak Beatrice atau kakak-kakak sekolah minggu ya. Nah,
adik-adik tidak perlu sungkan, tidak perlu malu adik-adik ya. Silakan ya, pada saat ini juga kalau adik-adik ada keluarga yang sakit, silakan ya mendoakan. Nah, Kak Endang pernah sakit, kemudian pernah didoakan, pernah. Kak Endang telepon Pak Ari ya, kemudian Kak Endang didoakan, dan Kak Endang juga didoakan oleh salah seorang adik sekolah minggu. Loh Kak, bisa Kak, bisa adik-adik. Jadi berdoa itu tidak hanya orang tua saja, hanya kakak sekolah minggu, hanya bapak pendeta saja, tidak adik-adik. Tidak hanya orang dewasa saja, tidak. Dari kecil adik-adik ya, remaja ya, kaum muda sampai yang tua, siapa saja bisa mendoakan adik-adik ya. Nah, karena di dalam doa adik-adik ada kuasa yang bisa memberikan kesembuhan. Percaya adik-adik? Ya, kita percaya ya bahwa di dalam doa itu ada kuasa kesembuhan adik-adik ya. Nah, loh, terus Kak Endang bisa sembuh-sembuh adik-adik ya. Nah, oke. Nah, yang kedua adik-adik, pada saat kita membutuhkan pertolongan ya. Nah, ada kuasa dalam Yesus yang bisa memberikan penyertaan dan pertolongan adik-adik ya. Nah, adik-adik, di dalam kehidupan kita ya, kalau Kak Endang mendengarkan firman dari Bapak Pendeta Ari ya, di dalam kehidupan kita ini sebenarnya itu tidak baik-baik saja adik-adik. Loh kok bisa Kak tidak baik-baik saja? Iya, setiap hari itu ya ada saja musibah atau hal-hal yang kurang baik gitu akan mengenai diri kita adik-adik ya. Contohnya ada Kak, ada ya, contohnya begini adik-adik. Pada saat Kak Endang di sekolah, Kak Endang itu mau makan ya, diberi nasi kotak, tapi bukan pizza ya, nasi. Nah, setelah Kak Endang berdoa ya, kemudian Kak Endang itu menawarkan kepada teman sesuatu itu mau ya gitu. Kemudian dibukalah. Nah, adik-adik tahu di dalam nasi itu ya ada kawat staples itu, tahu ya kawat staples. Nah, coba adik-adik, Kak Endang pada saat itu tidak memakai kacamata, jadi tidak kelihatan adik-adik ya. Nah, ternyata ada kawat staples itu loh ya, yang isinya staples itu loh adik-adik. Nah, coba kalau Kak Endang langsung makan terus ketelan, apa yang terjadi adik-adik? Nah, di situ adik-adik bukti bahwa penyertaan Tuhan itu ada adik-adik. Pada saat Kak Endang makan saja penyertaan Tuhan ada ya. Jadi dalam segala hal adik-adik, kalau kita selalu berdoa memohon penyertaan dan pertolongan Tuhan, Tuhan akan selalu apa adik-adik? Menyertai, menolong ya. Karena di dalam doa ada kuasa penyertaan dan pertolongan. Nah, yang ketiga adalah pada saat kita merasakan sedih. Pernah merasa sedih adik-adik? Pernah kakak-kakak? Ya, Kak Endang juga ya. Nah, adik-adik, pada saat kita sedih ya, kita berdoa. Di dalam doa kita ada kuasa untuk menghibur kita ya adik-adik. Loh Kak, Tuhan kok mengizinkan kita bersedih? Nah adik-adik, kalau kita bersedih kita berdoa. Doanya apa Kak? Mengucap syukur adik-adik ya. Berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Loh Kak, sedih kok bersyukur ya Kak ya? Susah loh Kak, kok bersyukur berterima kasih? Iya adik-adik, kita bersyukur
berterima kasih. Mengapa adik-adik? Kalau kita bersyukur, berterima kasih ya adik-adik ya, kita ini diberi kesempatan itu untuk merasakan kesedihan itu bersyukur adik-adik, berterima kasih. Mengapa? Karena suatu saat percayalah bahwa kita akan merasakan kebahagiaan ya, kesenangan yang daripada Tuhan adik-adik ya. Jadi di dalam doa kita dengan bersyukur, dengan berterima kasih itu ada kuasa penghiburan yang bisa menghibur kita pada saat bersedih. Nah, adik-adik, marilah kita selalu satu, percaya akan kuasa Tuhan. Bagaimana Kak caranya? Nah, kalau kita berdoa adik-adik, berdoalah dengan sungguh-sungguh, yakin dan percaya bahwa di dalam doa kita itu ada kuasa dari Tuhan yang apa adik-adik? Yang bisa menolong kita ya, yang pada waktu kita sakit bisa disembuhkan, yang pada waktu kita sedih bisa dihapurkan. Nah itu adik-adik ya, jadi percaya akan kuasa Tuhan. Yang kedua, bersandar kepada Tuhan. Contohnya bagaimana Kak Endang? Bersandar kepada Tuhan adik-adik. Kalau adik-adik sakit, pasti pergi ke mana? Ke dokter, ya kan? Nah, kalau adik-adik sakit pasti ke dokter. Harus ke dokter adik-adik karena kita kan diperiksa ya supaya tahu penyakit kita, kemudian diberi resep dan diberi obat sesuai dengan resep itu, ya kan? Nah, pada saat kita di rumah, nah obat ini kan harus kita minum ya adik-adik ya. Nah, kalau kita langsung sampai rumah terus langsung minum, terus langsung tidur. Nah, itu tandanya adik-adik hanya bersandar kepada dokter. Dan dokter itu adalah manusia, ya kan? Nah, artinya adik-adik bersandar kepada manusia. Nah, sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Jika kita sudah ke dokter dan membawa obat pulang, kita berdoa dulu ya. Nah, berdoa dulu Tuhan. Ya, melalui dokter dan obat-obat ini kuasa Tuhan akan menyembuhkan, akan menjamah segala penyakit-penyakit ya kan yang ada di dalam tubuh kita. Begitu adik-adik. Nah, itu namanya adik-adik bersandar kepada siapa? Kepada Tuhan, bukan bersandar kepada manusia ya. Nah, yang ketiga berharap selalu kepada Tuhan. Nah, berharap contohnya bagaimana? Jika adik-adik sedih, kemudian di rumah mama sibuk, papa sibuk, oma opa sibuk, kakak sibuk, adik apalagi mengganggu kerjanya, biasanya gitu ya. Nah, kemudian ngomel. Duh, semua pada sibuk, tidak ada yang mempedulikan aku yang sedang sedih ini. Susah loh hatiku. Nah, itu tandanya adik-adik berharap kepada siapa? Kepada mama, papa, kakak, ya kan, oma, opa. Nah, kepada manusia, ya, bukan berharap kepada Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Seperti yang tadi adik-adik, kalau bersedih kita berdoa ya, berdoa, kemudian mengucap syukur, berterima kasih, diberi kesempatan untuk merasakan kesedihan ya, dan kita percaya bahwa suatu saat Tuhan akan memberikan kebahagiaan ya, karena di dalam doa, setiap doa adik-adik ada kuasa penghiburan, begitu adik-adik ya. Nah, adik-adik, kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari apa tadi? Ya, betul, dari kuasa ya.
Nah, adapun kuasa yang dimaksudkan adalah kuasa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang menjadi juru selamat manusia di dunia ini. Ya kan? Nah, jadi percaya kan ya, kita sudah diselamatkan oleh siapa? Tuhan Yesus. Nah, kita selalu bersyukur dengan adanya apa adik-adik? Kuasa yang diberikan oleh siapa? Kerajaan Allah melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang senantiasa memberikan kuasanya yang ajaib, ya, yang luar biasa itu ya. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini ya, yang sudah kita terima, kita belajar untuk apa tadi adik-adik? Percaya akan kuasa Tuhan. Yang kedua apa tadi? Bersandar kepada Tuhan ya. Yang ketiga, berharap selalu kepada siapa adik-adik? Kepada Tuhan ya. Dan Tuhan Yesus itu yang memberikan kita ya, yang punya kuasa yang ajaib, yang bisa memberikan kita pertolongan, kesembuhan, kebahagiaan, ya kan, penghiburan. Amin adik-adik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami sudah mendengarkan, menerima pesan-pesan dari Tuhan yang disampaikan oleh Kak Endang. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat untuk kami dapat melakukan firman Tuhan, percaya kepada kuasa Tuhan, bersandar kepada Tuhan, berharap selalu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kakak-kakak sekolah minggu semua, berkati orang tua kami, berkati setiap anggota keluarga kami yang di rumah. Tuhan, berkati setiap kami yang masih PTS, kiranya Tuhan juga memberikan kami hikmat serta kerajinan dalam kami belajar. Pakailah setiap kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi saksi Tuhan. Kami boleh mendoakan setiap anggota keluarga kami. Mungkin ada yang sakit, kiranya Tuhan menjamah, menyembuhkan. Kalau ada yang membutuhkan pertolongan, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolongnya. Jika ada yang mengalami kesedihan, kiranya Tuhan juga memberikan penghiburan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji, hormat, dan syukur hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Nah adik-adik sudah mendengarkan firman ya. Nah, supaya firman Tuhan menjadi berkat buat kalian semua. Adik-adik, untuk tugas untuk mengisi absensi adalah mengumpulkan video dengan mengucapkan 1. Saya percaya akan kuasa Tuhan. 2. Saya bersandar kepada Tuhan. Yang ketiga, saya berharap selalu kepada Tuhan. Begitu adik-adik videonya. Nah, lalu video yang sudah kalian buat itu kirimkan ke kakak-kakak ketua kelas sekolah minggu kalian masing-masing. Oke adik-adik, selamat mengerjakan tugas. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman
siapa yang mau dengar pengumuman di KRD Kids? Oke adik-adik, kakak mau ingetin nih, jangan lupa buat kerjain tugas dari Kak Endang ya. Terakhir pengumpulan hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021. Ingat-ingat ya, dicatat tuh supaya nggak lupa. Dan dikumpulkan di grup kelas kalian masing-masing. Pengumuman yang kedua yaitu ibadah selanjutnya akan diadakan melalui Zoom tanggal 22 Oktober 2021. Diingat ya, dan jangan sampai kelewatan. Dan yang ketiga, yang terakhir ini, kita mau ngerayain ulang tahun teman-teman kita nih di bulan Oktober. Sebelumnya kakak mau ucapin happy birthday ya yang hari ini, yang bulan ini ulang tahun. Tuhan memberkati. Dan ini adalah nama-namanya. Sengil cuka hamnida, sengil cuka hamnida, saranganan adik-adik KRD Kids, sengil cuka hamnida. Kak Beatrice kamu kalah dong sama Kak Melani yang ikut jadi kayak girl band Korea gitu ya, makanya pakai bahasa Korea. Selamat ulang tahun buat adik-adik semua yang berulang tahun di bulan Oktober, dan kakak-kakak, adik-adik semua, kita akan doakan teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Oktober. Dan juga gak lupa kita akan doakan teman-teman kita yang sedang PTS atau sudah selesai PTS tapi belum menerima hasil, dan juga ada teman-teman kita yang sedang sakit, kita akan doakan mereka semua. Adik-adik mau turut berdoa untuk teman-teman kita? Yuk, ayo kita berdoa bersama-sama ya. Bapa yang maha baik, terima kasih untuk berkat-berkat yang Engkau curahkan buat kami hari ini. Terima kasih untuk berkat firman-Mu yang luar biasa juga, yang mengingatkan kami semua bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dapat kami andalkan di dalam segala situasi yang kami hadapi. Tuhan, kiranya firman-Mu ini jadi sesuatu yang membuat kami bertambah dewasa dalam pengenalan kami akan Tuhan Yesus, dan kami mau terus berdoa dan bersandar kepada Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami membawa setiap teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Oktober, kiranya Engkau memberkati, Engkau menolong, Engkau memberikan hikmat-Mu di dalam sekolah, di dalam apapun yang mereka kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah, kami percaya Kau yang memberikan berkat-berkat yang melimpah untuk teman-teman kami ini. Kau berikan masa depan yang terbaik Tuhan. Dan mereka semua tidak perlu khawatir karena mereka mempunyai Bapa di surga yang begitu mengasihi mereka dengan kasih yang tidak berkesudahan. Kami bersyukur Tuhan karena kami punya Tuhan di dalam hidup kami semua. Dan sebelum kami akhiri ibadah hari ini, kami mau minta Tuhan berkat-berkat dari Engkau. Mari adik-adik semuanya, kita angkat tangan kita dimanapun kita berada. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa yang maha baik, dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran adik-adik semua di dalam Kristus Yesus. Diberkati semua yang adik-adik kerjakan, diberkati juga adik-adik yang memberikan persembahan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan membuat jadi berlipat kali ganda. Dan juga diberkati Tuhan setiap anak-anakmu yang sedang sakit, kiranya Engkau jamah, Kau sembuhkan, Kau berikan pemulihan. Juga Kau berikan kekuatan buat setiap orang tua yang anak-anaknya sedang sakit untuk bisa merawat dan juga bersabar menghadapi anak-anak yang mungkin rewel ketika mereka sedang sakit Tuhan. Kami berdoa juga untuk Gabrian yang beberapa kali keluar dan masuk rumah sakit. Tuhan kiranya Engkau jamah, kiranya Tuhan Kau berikan pemulihan sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya kuasa-Mu bekerja untuk kami semua. Dan kami juga bersyukur Tuhan karena anak-anak-Mu sudah boleh menyelesaikan PTS dan kami percaya Kau berikan nilai-nilai yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu. Kami peralaskan setiap doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati adik-adik. Bye-bye.